Halo semuanya, hari ini saya akan melakukan review praktikum kimia analisis tentang titrasi nitrimetri. Ya, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu titrasi nitrimetri itu sendiri. Jadi, titrasi nitrimetri adalah metode titrasi yang menggunakan NaNO2 sebagai pentiter dalam suasana asam. Ya, pada suasana asam, NaNO2 berubah menjadi HNO2 atau asam nitrit yang akan bereaksi dengan sampel yang dititrasi membentuk garam diazonium. Syarat senyawa yang dapat dianalisis yaitu memiliki gugus amin aromatik primer. Selanjutnya kita masuk pada bahan-bahan yang diperlukan dalam titrasi nitrimetri. Jadi yang pertama adalah NaNO2 atau pentiter, sulfamerazin, zodium nitrit, sulfonic acid atau baku primer, hidroklorid acid, sodium hidrogen karbonat, tepung kanji, dan potasium iodid. Yang pertama adalah pembuatan peniter atau natrium nitrit 0,1 m. Setelah pembuatan dalam konsentrasi tersebut, labu terukur ditutup dengan aluminium foil. Yang kedua adalah pembuatan pasta kanji iodida. Larutkan 3 gram kalium iodida dalam 20 ml air, kemudian pindahkan ke dalam wadah yang besar dan tambahkan air hingga volumenya mencapai 400 ml. Tambahkan air panas untuk mempercepat proses pemanasannya. Panaskan di atas hot plate sampai larutan mendidih. Sambil menunggu larutan tersebut mendidih, ambil 20 gram pati, campur dengan 140 ml air dingin, lalu diaduk. Setelah mendidih, campur KI, dimasukkan ke dalam larutan pati atau larutan kanji tersebut. Aduk hingga terbentuk pasta kanji iodida. Angkat dan dinginkan. Setelah dingin, lapiskan pasta kanji iodida pada permukaan kaca yang akan berfungsi sebagai indikator luar dengan cara tuangkan pasta kanji iodida ke permukaan kaca lalu homogenkan ke seluruh bagian permukaan kaca. Yang ketiga adalah pembuatan NaNO2. Timbang 400 mg asam sulfanilat, keringkan dalam oven dalam suhu 120 derajat Celcius. Tambahkan natrium bikarbonat sebanyak 0,2 gram. Tambahkan air 100 ml dan larutkan hingga larut. Tambahkan asam klorida pekat sebanyak 10 ml yang dimasukkan melalui dinding agar tidak terjadi letupan-letupan yang berbahaya. Kemudian siapkan penangas es dan masukkan Erlenmeyer yang berisi sampel, kemudian didinginkan. Pastikan Erlenmeyer terendam dalam es selama titrasi. Setelah dititrasi beberapa tetes titran NaNO2, celupkan kawat ke dalam larutannya, kemudian goreskan pada permukaan kaca yang terdapat pasta kanji iodida. Jika warna yang dihasilkan adalah warna biru selama 30 detik atau permanen, maka itu adalah hasil akhir titrasi. Yang keempat adalah penentuan kadar sulfamerazin. Timbang sulfamerazin sebanyak 5 mg, masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian tambahkan air sebanyak 100 ml. Setelah itu, tambahkan asam klorida pekat sebanyak 10 ml dan gojok hingga larut. Kemudian masukkan ke dalam penangas air dan lakukan titrasi seperti pada pembakuan. Teteskan titran beberapa tetes, kemudian diamkan selama 2 menit. Lalu celupkan kawat ke dalam larutan. Lalu goreskan ke pasta kanji iodida. Titik akhir titrasi ditandai dengan warna biru yang bertahan selama 30 detik atau permanen.